Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Tayyip Arfang dengan rekan saya Supirman. Kami akan menjelaskan materi yang berjudul strategi perusahaan. Sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menjalankan hasil presentasi kelompok kami. Selanjutnya kita tetap mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga keselamatan tetap tercurah kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, hingga pada kita semua. Baik, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yaitu strategi perusahaan, di mana kami akan membahas beberapa rumusan masalah, diantaranya yaitu pengertian dari strategi perusahaan, tujuan-tujuan dari strategi perusahaan, konsep strategi, tingkatan strategi perusahaan, apa itu strategi korporasi, apa itu strategi bisnis, tipe-tipe strategi, implementasi strategi, dan yang terakhir yaitu pengendalian strategi. Baik, saya akan mempresentasikan pada bagian pertama, yaitu pengertian strategi perusahaan. Strategi perusahaan itu sendiri ialah rencana jangka panjang yang dirancang oleh manajemen untuk menentukan arah dan tujuan keseluruhan suatu perusahaan dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang berikutnya yaitu tujuan strategi. Adapun tujuan-tujuannya yaitu yang pertama untuk mengevaluasi dan menjalankan strategi yang sudah dipilihnya dengan cara seefektif dan seefisien mungkin. Yang kedua, untuk melakukan evaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melaksanakan penyesuaian, dan mengoreksi apabila terdapat kesalahan atau pertimpangan dalam pelaksanaan suatu strategi. Yang ketiga yaitu memperbarui strategi yang telah dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, untuk meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman bisnis yang ada. Yang kelima, agar bisa melaksanakan inovasi produk maupun barang supaya sesuai dengan selera dari konsumen. Berikutnya kami akan menjelaskan yaitu konsep strategi, yang dimana konsep strategi itu sendiri terdapat pada beberapa tingkatan. Yang pertama, strategi tingkat perusahaan. Strategi tingkat perusahaan itu sendiri dibagi menjadi beberapa strategi juga. Yang pertama, strategi utama, strategi di tingkat bisnis, dan strategi pemosisian, dan yang terakhir yaitu strategi fungsional. Baik, kami akan menjelaskan apa itu strategi perusahaan. Tingkat strategi korporasi adalah tingkat tertinggi dalam manajemen strategi. Strategi korporasi menentukan arah umum perusahaan dan bagaimana perusahaan akan bersaing dalam industrinya. Strategi ini juga menetapkan bagaimana perusahaan akan mengalokasikan sumber daya dan investasinya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan apa itu strategi korporasi, di mana strategi korporasi adalah serangkaian rencana dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan utama perusahaan dan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. Ini biasanya mencakup kebijakan jangka panjang yang mencakup pengelolaan portofolio bisnis, alokasi sumber daya, dan inovasi. Mungkin itu dari saya persilakan kepada teman saya Supirman untuk menjelaskan materi berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya,
Saya akan membahas terkait dengan poin selanjutnya, yakni strategi bisnis. Strategi bisnis merupakan upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis. Tujuannya untuk dapat memenuhi dan mencapai visi misi serta target bisnis perusahaan. Kemudian, tipe-tipe strategi. Tipe-tipe strategi dibagi menjadi 3 poin, di mana pada poin pertama terkait dengan berdasarkan dari tingkat organisasinya, poin kedua berdasarkan fokus, dan poin ketiga terkait dengan berdasarkan matriks SWOT. Selanjutnya, implementasi strategi dalam perusahaan. Menurut Whelan dan Hanger dalam Strategic Management and Business Policy, konsep pada tahun 2024, di mana implementasi strategi merupakan serangkaian aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana strategis. Inti dari definisi ini adalah terdapat tindakan nyata dari rencana strategis yang sudah disusun sebelumnya. Implementasi strategi ini adalah kunci dari manajemen strategi secara menyeluruh. Selanjutnya, pengendalian strategi. Pengendalian strategi adalah suatu proses sistematis yang diterapkan untuk mengkomunikasikan, menyiarkan suatu strategi setelah diimplementasikan. Dengan pengendalian ini, organisasi dapat memastikan bahwa langkah-langkah yang tetap sejalan dengan tujuan strategi yang ditetapkan sebelumnya. Strategi pengendalian berfungsi sebagai mekanisme umpan balik yang memungkinkan organisasi ataupun lembaga untuk melakukan penyesuaian ketika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan hasil. Kemudian, kesimpulan pada poin yang kami bawakan terkait dengan strategi bisnis ataupun strategi perusahaan pada hari ini terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan strategi perusahaan. Di mana strategi perusahaan adalah bahwa strategi merupakan rencana yang jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan dan visi perusahaan dalam menghadapi persaingan serta perubahan lingkungan bisnis. Strategi perusahaan mencakup upaya untuk memanfaatkan kekuatan internal, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang eksternal, dan menghadapi ancaman yang mungkin timbul. Penyusunan strategi meliputi proses perencanaan yang matang dan pemahaman yang mendalam tentang visi dan misi perusahaan, analisis lingkungan internal dan eksternal, serta penentuan arah perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Setelah dirumuskan, strategi tersebut perlu diimplementasikan dengan baik, melibatkan seluruh bagian organisasi, dan memerlukan pengendalian serta evaluasi yang konsisten untuk memastikan hasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Mungkin itu materi yang kami bawakan terkait dengan strategi perusahaan atau strategi organisasi pada hari ini. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.